Jadi jangan takut buat keluar dari pertemanan yang toksik, karena yang nentuin masa depan kalian adalah kalian sendiri. Hai teman-teman YouTube semua, jadi di video kali ini aku bakalan nyeritain pengalaman aku lolos di SNMPTN. Tapi sebelum ke videonya, pastiin dulu kalian sudah like video ini dan komen di bawah kalau kalian ada saran-saran untuk YouTube aku. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oh ya, sebelumnya buat kalian semua, di sini aku nggak ada niatan sama sekali buat pamer atau tinggi hati. Di video ini aku pure mau berbagi aja pengalaman aku ke kalian. Kali aja video aku ini bisa membantu kalian untuk adik-adik kelas supaya termotivasi lagi buat belajar masuk PTN-nya. Oke, langsung aja kita ke ceritanya ya. Jadi awalnya aku bingung banget nih mau nyeritain dari mana, tapi nentuin aku bakalan nyeritain dari awal aku SMA. Jadi sebenarnya aku nggak di SMA, sebenarnya itu aku awalnya itu di SMK karena disuruh orang tua aku. Aku dari awal udah ngerasa kalau ini bukan passion aku di bidang kesehatan, tapi karena ini kemauan orang tua aku, jadi aku jalanin dulu. Begitu MPLS, aku ngerasa kayak aku nggak sefrekuensi sama teman-teman aku ini. Aku nggak bilang teman-temannya nggak enak semua, cuman ada beberapa oknum yang bikin aku nggak betah di SMK itu, jadi aku memutuskan untuk pindah ke SMA. Nah, begitu aku pindah ke SMA, aku belum ada kepikiran buat masuk PTN mana dan jurusan apa. Tapi aku udah ada niatan buat mau kuliah. Nah, seiring berjalannya waktu, aku ada problem di kelas 11 yang mengharuskan aku bertekad di diri aku sendiri kalau aku tuh harus juara. Nah, karena tekad itu, akhirnya aku belajar. Emang awalnya tuh susah banget untuk ngebiasain diri dari yang gak belajar. Kalau aku pribadi, aku tuh susah banget dari ngebiasain diri dari gak belajar, jadi belajar itu susah banget. Aku tahu banget. Awalnya itu emang mungkin kalau cuman belajar sekali, mungkin bisa. Tapi kalau untuk tekun belajar dan terus-menerus secara rutinitas itu bakalan sulit. Jadi aku memutuskan untuk fokus di 2 mata pelajaran. Yang pertama ada biologi dan yang kedua ada sejarah. Aku nggak tahu kenapa sejarah, padahal aku anak IPA, tapi aku suka aja waktu itu sejarah. Nah, setelah aku fokusin di 2 mata pelajaran tersebut, tapi mata pelajaran lain juga nggak ditinggalin gitu aja, tetap belajar, cuman nggak seintens yang pelajaran yang aku pilih itu, yaitu biologi dan sejarah. Awal-awalnya emang berat banget, apalagi kalau kalian mulainya sendirian dan gak ada temen buat belajar, itu bakalan susah banget. Aku cuman belajar dari YouTube dan website-website yang ada di Google. Tapi alhamdulillahnya aku dapet ranking 8 waktu itu. Menurut kalian mungkin ranking 8 yang biasa, apalagi sekolah aku bukan sekolah yang favorit-favorit banget. Tapi jujur aja itu adalah modal awal aku buat semangat lagi belajar di semester selanjutnya. Nah, lanjut lagi di kelas 11 semester 2. Jadi di kelas 11 semester 2 aku mulai menemukan teman aku yang sefrekuensi, bisa diajak have fun dan bisa diajak ngambis bareng. Jadi buat kalian yang masih belum nemuin teman yang kayak gitu, coba aja cari, karena itu bakalan ngebantu banget. Karena aku kebantu banget sama teman aku namanya Meyanti. Makasih banget buat Meyanti, karena bantuan dia aku bisa lebih cepat lagi grow up-nya. Makasih banget. Tapi buat kalian yang masih belum bisa nemuin atau belum ketemu sama teman yang sefrekuensi sama kalian, nggak apa-apa banget, karena awalnya juga aku sendiri, aku apa-apa sendiri, aku belajar sendiri, nyari materi apa segala macem. Jalanin aja dulu yang sekarang. Kalian yang pengen belajar tapi takut dijauhin sama teman, nggak apa-apa banget, karena masa depan itu ada di tangan kalian, bukan di tangan teman-teman kalian. Jadi jangan takut buat keluar dari pertemanan yang toksik, karena yang nentuin masa depan kalian adalah kalian sendiri. Mungkin awalnya emang berat, cuman kedepannya kalian bakalan terbiasa dan mungkin saja kedepannya Allah bakalan ngasih teman-teman yang lebih baik lagi dari pertemanan kalian yang sebelumnya gitu. Jadi kalau kalian masih punya teman yang hahi doang bisanya, nggak bisa buat kalian ke arah yang lebih baik, mendingan tinggalin aja deh kalau kalian nggak bisa bagi waktu antara bermain dan belajar. Tapi beda cerita ya kalau kalian bisa memanage waktu antara belajar dan bermain. Nah, di kelas 11 karena aku udah punya temen, pertama udah punya temen, ditambah lagi aku ikut bimbel online yaitu Ruang Guru. Aku nggak disponsor, cuman aku pengen ngasih tahu aja. Dan aku nggak ikut Ruang Guru dari semester 1 ya, jadi aku cuman ikut di semester 2, itu sekitar 6 bulanan atau bahkan 5 bulan. Waktu itu aku nggak nyampe setengah tahun, 5 bulan mungkin. Aku bimbel itu harganya sekitar 200
atau 300 ribu gitu. Nah, jadi di kelas 11 semester 2 aku mulai beda fokusnya di mata pelajarannya. Nah, awalnya itu kan aku di biologi dan sejarah, dan di semester 2 aku pindah haluan ke matematika. Jadi aku sedikit mengurangi yang biologi dan sejarah itu, tapi aku lebih fokus ke matematika karena matematika itu kan ada dua, matematika wajib dan matematika perminatan. Nah, dibantu sama teman aku ini, Meyanti, karena dia suka banget matematika, aku jadi kebawa ikut suka matematika. Di situ aku belajar mati-matian buat matematika ini supaya dapat nilai gede biar ngebantu sama nilai-nilai yang lain, karena aku bener-bener di semester 2 bener-bener nggak fokus sama pelajaran yang lainnya. Lebih fokus ke dua mata pelajaran itu, yaitu matematika wajib dan matematika perminatan. Nah, tapi aku tetap aja masih down, masih mikir kalau aku mungkin udah belajar keras, tapi mungkin masih ada teman aku yang belajarnya lebih keras, jadinya mungkin peringkat aku bisa turun. Aku mikirnya gitu. Aku mikirnya waktu itu aku nggak bakalan dapet 10 besar karena teman aku si A ini punya target belajar yang lebih gitu daripada aku, dan aku mikirnya nilai-nilai dia tuh lebih di atas aku. Jadi waktu itu aku sedikit kayak nggak percaya diri gitu buat aku dapat 10 besar. Nah, karena di kelas 11 semester 2 itu banyak faktor yang bikin aku grow up lebih cepat. Contohnya seperti pertama, aku udah nemuin temen yang sefrekuensi sama aku, yang bisa diajak ngambis dan bisa diajak have fun bareng, jadi itu seimbang gitu. Dan yang kedua, aku ikut bimbel online. Jadi kalau menurut aku sih itu membantu banget buat kalian, karena jujur aku pribadi aku bisa nguasain materinya terlebih dahulu sebelum guru itu nerangin gitu. Jadi aku udah paham dulu setidaknya sedikit biar nggak terlalu gimana ya, kayak nggak ngerti banget gitu. Intinya aku kayak pernah baca gitu. Nah, and finally kelas 12, yaitu masa yang menurut aku paling berat. Kita dihadapkan sama ujian-ujian yang bertubi-tubi. Contohnya kayak UNBK, US tetap jalan, ujian praktek, ujian SBMPTN, dan pendaftaran SNMPTN. Di situ kalian bener-bener nguras tenaga, pikiran, dan emosi kalian. Jujur aku pribadi ngerasa masa kelas 12 adalah masa yang paling stres. Walaupun aku nggak ikut ujian nasional, aku tetap bisa ngerasain tekanan-tekanan yang ada di kelas 12. Tapi buat kalian yang sekarang lagi ada di masa kelas 12, please banget jangan stres. Karena kalau kalian stres, badan kalian bakalan sakit dan kalian nggak bakalan fokus buat belajar. Tetap fokus aja belajar, jangan lupa untuk senang-senang juga. Jadi di kelas 12 ini aku lebih fokusin di pelajaran yang akan di UN-kan. Kalau IPA contohnya seperti kayak fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Aku lebih fokusin ke situ karena untuk ujian UNBK kan ada itu, dan USBN juga. Dan di situ belajarnya bakalan terpecah banget karena ujian untuk UNBK dan SBMPTN itu sangatlah berbeda soalnya. Bobot soalnya itu pasti lebih sulit yang SBMPTN. Jadi aku lebih fokus ke SBMPTN karena kalau soal SBMPTN aja bisa, soal UN bisa kan. Walaupun di situ aku nggak bisa, tapi aku cuman bermodalkan YouTube. Aku juga udah nggak percaya diri banget sebenarnya. Jadi aku lebih fokusin ke SNMPTN. Makanya aku punya strategi buat lolos di SNMPTN. Nah, jadi di kelas 12 aku semester 1 aku bener-bener pasrah banget. Udah mau ujian nasional, mau SBMPTN, nggak ada persiapan sama sekali. Aku nggak ikut les karena nggak ada uangnya untuk les. Karena kalau les di konvensional gitu kan pasti jutaan, dan aku nggak ada uang. Jadi aku bener-bener cuman pakai YouTube dan website-website untuk mengerjakan soal-soal dan latihan-latihan soalnya. Mungkin untuk kalian yang punya uang lebih bisa untuk bimbel, karena bimbel itu ngebantu banget kalian untuk masuk PTN dan ujian-ujian yang lainnya seperti ujian nasional dan ujian sekolah. Sedikit ngasih tahu aja, karena di kelas 12 itu aku pikirannya terpecah karena banyak banget ujian-ujian. Jadi peringkat aku tuh turun, walaupun gak banyak, tapi peringkat aku tetap turun. Peringkat aku dari peringkat 4 jadi peringkat 5, tapi aku tetap bersyukur karena gak terlalu jauh. Aku pikir bakalan jauh turunnya karena aku udah takut banget. Karena aku takut kalau misalnya aku gak dapet peringkat, aku gak lolos di SNMPTN. Tapi perlu diingat juga kalau itu bukan ukuran buat kalian lolos di SNMPTN ya. Kalian jangan ikutin aku karena aku bener-bener udah pasrah banget, nggak ada harapan selain SNMPTN. Jadi aku ya udah jalanin aja SNMPTN, berdoa semoga aku lolos. Jadi mau naik ke semester 2 itu sekitar bulan Desember, pihak LPMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri itu sudah membuka pendaftaran. Semua murid di SMA aku itu pada bikin akun LTMPT. Nah, kemudian disaring, karena sekolah aku itu akreditasinya A, jadi yang berhak mendapatkan kuota 40% murid terbaik. Peringkatku di angkatan untuk jurusan IPA emang gak terlalu membanggakan, tapi menurut aku itu udah alhamdulillah banget.
setidaknya nggak jauh dari perkiraan aku. Nah, setelah pengumuman pemeringkatan itu sekitar bulan Februari kalau nggak salah, mungkin nanti aku bisa cantumin di layar ini tanggalnya kalau aku ingat. Barulah aku fokus untuk mencari jurusan dan universitas yang aku inginkan. Awalnya aku juga masih bingung banget mau jurusan apa, mau kuliah di mana, itu masih bingung banget PTN-nya. Tapi karena bantuan YouTube, aku bisa searching-searching dulu dan bisa nyesuaiin antara kemampuan kalian dan kemauan kalian. Misalnya kalian ingin yang universitas terbaik seperti UI, ITB, UGM, kalian berarti harus berjuang juga lebih keras karena ini SNM, jadi faktornya bukan hanya nilai doang, tapi juga di akreditasi sekolah dan track record alumni. Nah, setelah mungkin ada sebulan lebih, aku nyari-nyari universitas dan jurusannya, dibantu sama kakak aku. Makasih banget Mas Bondan yang udah bantuin aku juga nyari jurusan dan PTN-nya. Nah, jadi nanti aku bakalan ngasih tahu juga ke kalian tips and triknya kalau kalian mau. Ada satu website yang aku pakai, itu dia ngasih tahu perbandingannya. Kalian jadi lebih gampang buat nentuin peluang kalian masuk besar atau kecilnya. Jadi ini adalah kartu peserta aku. Dan sampailah di tanggal 8 Maret kalau nggak salah. Ini adalah pengumuman aku. Ya, aku dapetin warna hijau. Aku senang banget. Aku berhasil lolos di SNMPTN pilihan pertama, yaitu di Teknik Geomatika UPNYK di UPN Jogja. So aku banyak-banyak ucapin terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa juga, karena tanpa Allah aku nggak akan bisa sampai titik ini. Dan aku ngucapin juga terima kasih buat orang tua aku yang selalu dukung keputusan aku apapun itu, asalkan masih hal positif. Mungkin di video ini aku kurang jelas untuk menjelaskan strategi atau tips and triknya. Kalian bisa komen di bawah kalau kalian mau aku bikinin tips and triknya. Kalau ada waktu aku buat. Tapi semua itu balik lagi ke kalian. Kalau kalian bisa, nggak perlu pakai tips and trik, kalian bakalan lolos di SNMPTN. So, segini aja video aku. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Semoga video ini membantu kalian. Dan semoga kedepannya aku bisa membuat video-video yang berguna untuk kalian juga. Terima kasih, and see you my next video. Lolos pet. Nyari teh. Itu apa sih? Video ini juga apa sih, gimana ngomongnya? Nggak bisa. SMA yang sekarang ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, terdapat satu kucing. Ya, diem nggak? Diem, aku mau bikin video. Wow, tidak. Stop, kata dia. Stop. Berdosa ini, tidak boleh ini berdosa.